Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Busyairi. Saya dari SPI kelas B semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya, yaitu membuat video tentang presentasi. Historiografi secara harfiah ialah penulisan sejarah, yaitu studi tentang acara sejarah disajikan. Ketika seorang sejarawan mengumpulkan lebih banyak informasi tentang masa lalu. Nah, pengetahuan dasar berbagai interpretasi sejarah akan sangat membantu kita di dalam kelas sejarah, karena akan sangat membantu kita dalam memahami teks sejarah. Mungkin berikut beberapa penjelasan mengenai interpretasi sejarah. Yang pertama yaitu interpretasi sejarah yang humanistik. Penafsiran sejarah humanistik berasal dari sejarawan klasik dan disegarkan kembali selama periode Renaissance. Pendekatan sejarah ini berfokus pada perjuangan umat manusia yang memperjuangkan untuk kekuasaannya, konflik antara individu dan negara, hubungan antar bangsa, dan kepribadian besar sebagai pembawa perubahan besar sejarah. Yang kedua, ada interpretasi sejarah romantik atau interpretasi romantik sejarah gitu. Interpretasi romantik sejarah berkembang selama awal abad ke-19. Perspektif ini ditandai dengan fokusnya pada bangsa secara keseluruhan, bangsa yang menjadi kepribadian, dan kesinambungannya dalam jangka waktu panjang, kebangkitan dan kemenangan, serta penderitaan dan kegagalan yang menjadi fokus sejarawan. Karena studi mendalam tentang satu bangsa sebagai organisme yang terpisah dan khas, interpretasi romantis tentang sejarah sering mengarah pada semacam kelalaian, bahkan kebutaan terhadap intermanifestasi yang serupa atau paralel dari aktivitas politik, sosial, ekonomi, dan budaya di antara negara lain. Yang ketiga, ada interpretasi komparatif sejarah. Interpretasi komparatif sejarah berusaha untuk mengidentifikasi fenomena umum di berbagai masyarakat dan untuk memeriksa masa lalu untuk pola perubahan sosial dan masalah politik yang berulang. Nah, dalam interpretasi komparatif sejarah ini ada 4 pandangan. Yang pertama, pandangan impresionistik, kedua pandangan ekonomi, yang ketiga pandangan sosiologi, dan yang keempat pandangan multibudaya. Dalam pandangan impresionistik, pandangan impresionistik itu merupakan penjelasan dari pandangan romantik, tetapi dengan perbedaan sejarawan mengkomunikasikan pesannya tentang pola berulang tertentu dalam sejarah melalui perbandingan dua atau lebih negara atau peradaban yang berbeda. Pandangan ekonomi sebagian besar berasal dari teori ekonomi Karl Marx yang berfokus pada faktor-faktor ekonomi sebagai kekuatan pendorong sejarah. Pendekatan ini mengumpulkan data statistik tentang perubahan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, demografi populasi, pola pemungutan suara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pandangan sosiologi yang mengacu pada karya teori sosial Max Weber dan Karl Marx yang mencoba untuk mengembangkan model hipotesis dari suatu jenis masyarakat seperti masyarakat agraris dan industrialisasi untuk menemukan di mana keadaannya saat ini dalam terang model abstrak serta apa yang mungkin kita harapkan yang terjadi di masa depan. Terakhir, pandangan multibudaya. Pandangan multibudaya ini berfokus pada beragam kelompok etnis yang terlibat dalam periode sejarah atau menyusun negara tertentu, kemudian mencoba untuk mengidentifikasi karakteristik dan kontribusi yang unik. Selanjutnya, yang terakhir ada pendekatan Amerika terhadap historiografi. Orang Amerika sendiri pada umumnya menganggap serius sejarah dan budayanya. Faktanya, mereka menganggap sejarah dan budayanya kurang begitu saja daripada negara lain.
Mungkin salah satu alasannya adalah bahwa orang Amerika tidak memiliki bahasa kuno atau warisan etnis yang sama untuk mendefinisikan identitas mereka atau kebangsaan Amerika. Nah, dengan menggunakan interpretasi yang disebutkan sebelumnya, sebagai dasar mereka, sejarawan Amerika telah menghasilkan dua metode yang berbeda atau aliran pemikiran untuk menyajikan sejarah kita sendiri. Yang pertama, dari sekolah presentasi ini dikenal sebagai sekolah optimis atau konsensus. Sekolah presentasi kedua dikenal sebagai sekolah self-critical. Pendukung sekolah interpretatif ini menyelidiki sejarah kita atau sejarah dalam kurung sejarah kita Amerika gitu, orang Amerika, atas nama mereka yang belum berbagi kemenangan. Versi ini menafsirkan sejarah kita sebagai paradoks. Nah, berikut beberapa sejarawan menunjukkan jenis paradoks dalam sejarahnya. Yang pertama, bangsa yang paling banyak berbicara tentang kebebasan adalah pembela utama perbudakan pada abad ke-19. Yang kedua, juru bicara besar kebebasan dan demokrasi di Washington, Jefferson Jackson, adalah pemilik dari budak besar. Yang ketiga, kemenangan sejarah Amerika dilakukan dengan latar belakang perang ras dan pemusnahan budaya asli. Yang keempat, masih ada banyak kemiskinan yang cukup besar di Amerika. Dan yang kelima, yang terakhir, negara ini memiliki kebiasaan kekerasan di perbadasan dalam perbudakan bahkan dalam peperangan. Nah, pendukung sekolah ini seharusnya tidak mengabaikan paradoks seperti itu dalam sejarahnya. Akibatnya, hasilnya bukanlah gambaran yang sepenuhnya cerah, dan itu bisa sedikit membingungkan. Mungkin sebagai penutup, kesimpulannya jadi memahami berbagai pendekatan ini sangat penting bagi mahasiswa sejarah kayak kita gitu. Karena akan membantu dalam memahami tema, pemilihan materi, serta sudut pandang dosen atau penulis buku sejarah. Nah, kesadaran terhadap interpretasi-interpretasi ini juga sangat meningkatkan kemampuan analisis kita dan persiapan dalam menghadapi ujian atau menulis makalah sejarah. Mungkin cukup sekian ya video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rifki Busairi izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.